Halo teman-teman semuanya, salam sehat buat kita semua. Hari ini teman-teman kita akan membahas atau merenungkan Tri Hari Suci, yaitu 3 hari yang paling penting dalam iman Katolik: Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci. Pertanyaannya bukan apa jadwal misa hari ini, tapi apa makna hidup yang Tuhan mau sampaikan padaku lewat 3 hari ini. Yang pertama, kita bahas tentang Kamis Putih. Teman-teman, kebanyakan umat tahu ini hari di mana Tuhan Yesus mencuci kaki para muridnya dan mengadakan perjamuan kudus. Tapi mari kita coba lihat lebih dalam. Yesus tahu kaki siapa yang ia basuh. Ia tahu siapa yang akan lari. Ia tahu siapa yang akan menyangkal dia. Ia tahu siapa yang mengkhianati dia. Tapi ia tetap berlutut, tetap mencuci, dan itulah cinta tanpa syarat. Bukan cinta yang menunggu orang pantas, tapi cinta yang tetap melayani meski tahu akan disakiti. Kita sering minta Tuhan mencuci bersih hidup kita, tapi kita sendiri enggan mencuci luka orang lain. Pertanyaan untuk kita bawa pulang: siapa orang yang harus kamu cuci kakinya, teman-teman? Mungkin keluargamu, mungkin sahabatmu, bahkan orang yang melukai hati kamu. Kamis Putih adalah tantangan untuk mencintai dengan tindakan, bukan hanya liturgi di gereja saja. Yesus juga memberikan Ekaristi, tapi jangan lupa Ekaristi ini pertama diadakan dalam suasana pengkhianatan. Artinya Tuhan tetap hadir meski dunia gelap, dan Dia hadir di meja hidup kita yang penuh dosa dan juga luka dan kegagalan. Yang kedua adalah tentang Jumat Agung. Kita masuk ke Jumat Agung, yaitu hari sunyi, hari tanpa misa, hari di mana salib berdiri di tengah dunia. Tapi berhenti dulu. Apakah salib itu benar-benar berdiri di tengah hidupmu, di hidup teman-teman, atau cuma jadi hiasan di dinding di rumah seperti di belakang ini? Jumat Agung bukan hanya mengenang penderitaan Yesus. Ini hari di mana kita menatap salib dan berkata, inilah harga dosaku. Bukan sekedar Yesus disalibkan karena orang jahat, tapi Yesus disalibkan karena aku pun berdosa, karena aku pun orang yang hina. Santo Leo Agung berkata, salib adalah tata di mana Kristus mengalahkan iblis, bukan dengan kekerasan, tapi dengan penderitaan. Teman-teman, Yesus tidak balas pukul, Ia tidak balas dendam, tetapi Ia balas dengan kasih. Ia tidak mengutuk, Ia mengampuni. Dan kita bagaimana? Masih marah karena disindir di grup WhatsApp, di Facebook. Saudara-saudariku, Jumat Agung bukan hari untuk menangisi Yesus. Yesus tidak butuh dikasihani. Yang Ia mau adalah pertobatan. Kita sering mencium salib di gereja, tapi apakah kita berani memikul salib di rumah, di pekerjaan, atau di komunitas kita, teman-teman? Pesan Jumat Agung yang harus kita bawa pulang ke rumah, teman-teman: jangan lari dari penderitaan, jangan hindari luka. Salib itu berat, tapi disitulah kemenangan itu lahir.
Yang ketiga tentang Sabtu Suci. Sabtu Suci, hari paling sunyi dalam iman Katolik. Tak ada liturgi siang, altar kosong, dan gereja gelap. Tapi justru di tengah sunyi itulah Tuhan sedang bekerja di kedalaman yang tak terlihat. Sabtu Suci mengajar kita tentang menunggu dengan iman. Karena seringkali dalam hidup kita ini teman-teman, Tuhan seakan-akan diam dan doa kita tidak dijawab. Masalah tidak selesai. Tapi ingat teman-teman, diamnya Tuhan bukan tanda Dia pergi, tapi tanda Dia sedang turun ke dalam jiwa teman-teman, ke dalam jiwa kita. Dalam tradisi gereja, dipercaya bahwa Sabtu Suci adalah saat Kristus turun ke alam maut, membebaskan Adam dan Hawa. Artinya, bahkan di kematian pun kasih Allah tetap menjemput yang hilang. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, Sabtu Suci adalah pengingat bahwa iman sejati teruji dalam kesunyian. Bukan saat mujizat datang di dalam kehidupan kita, tapi saat Tuhan tampak diam. Apakah kita tetap percaya kepadanya? Teman-teman, penutup dari Trihari Suci ini, Trihari Suci bukan rangkaian liturgi. Ini adalah 3 langkah rohani, yaitu benang merahnya mengasihi, menderita, dan menanti. Yesus mengasihi sampai membasuh kaki. Kemudian Yesus menderita sampai mati di atas kayu salib. Kemudian Yesus menanti dalam sunyi sampai fajar kebangkitan. Dan sekarang giliran kita teman-teman, apakah kita siap mengasihi yang sulit dikasihi? Apakah kamu siap memikul salib, bukan hanya mencium salib? Apakah kamu tetap percaya saat Tuhan seakan diam, saat doamu tidak terjawab? Trihari Suci menuntut kita umat Katolik untuk bangun dari kekakuan liturgi dan masuk ke dalam transformasi rohani. Karena hanya mereka yang ikut bersama Kristus dalam kasih, dalam penderitaan, dalam kesunyiannya yang akan bangkit bersamanya dalam kemuliaan. Jadi teman-teman yang sangat dikasihi Tuhan, saat kamu pulang dari gereja, jangan bawa pulang hanya buku atau lilin. Bawalah kasih, bawalah pengampunan, bawalah kesetiaan. Karena itulah makna sejati Trihari Suci. Bukan sekedar kita datang ke gereja, tapi Tuhan yang mau masuk ke hati kita. Kalau kamu ingin Tuhan memberkati hidupmu, maka Tuhan mengajak kita bertobat, bertransformasi. Jika dulu hidup kita menjadi ulat yang menjijik, yang rakus, yang jorok, kemudian kita proses dalam prapaskah, yaitu menjadi kepompong, dan pada saat Trihari Suci ini kita mau menjadi kupu-kupu yang indah, yang hidupnya hanya menikmati serbuk sari dan hinggap di bunga-bunga, bukan lagi rakus seperti ulat, bukan lagi geli seperti ulat, tapi menjadi kupu-kupu yang indah hidup di taman. Tuhan menghendaki kita seperti itu teman-teman. Demikian untuk renungan Trihari Suci ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua teman-teman. Amin.